Kita percaya semua kata-kata ya Tuhan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Apa sedih hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk cara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hidup ini selalu kita diberikan kesempatan untuk selalu menjadi berkat. Maka ketika hidup ini menjadi berkat, Tuhan disenangkan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan syukur. Oh Tuhan, memang ada sumber berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selalu kita ada kesempatan memberikan hidup ini yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih bagi kita.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, ku jalani yang mana harus ku pilih dalam kasih-Mu. Kadang ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup Tuhan. Hanya Kau Tuhan dapat jawaban semuanya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang selalu menggendongku. Tangan-Mu mengelaiku dengan cinta-Mu, memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir bagi diriku. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan kepada kami orang yang berdosa ini. Sungguh ku tak mampu membalas kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir tiada pernah putusnya. Dan ku tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu selamanya. Dan ku tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, kita satukan hati kita berdoa sebelum masuk ibadah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini pimpin oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Nikolas Liang Tuhan. Kami bertata, kami percaya Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, dalam kehidupan kami ini, kami selalu menjalani proses Tuhan. Tuhan, seperti firman-Mu kemarin yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Johannes Raharjo Tuhan, bahwa ada saatnya nanti kami akan beristirahat dari jerih lelah kami Tuhan. Ternyata jerih lelah kami dalam dunia ini Tuhan adalah bagaimana kami menawan hawa nafsu kami, amarah kami, proses-proses yang harus kami hadapi, baik itu godaan kebencian, godaan apapun
yang ingin menjatuhkan kami selama dalam dunia ini. Karena kami ada musuh yang ingin menjatuhkan kami, Tuhan. Tuhan, kuatkan kami. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk mengingatkan kami. Sore hari ini juga kami berada di dalam ibadah Jum ini karena perkenanan Tuhan. Karena ada Tuhan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan kepada kami yang harus kami selesaikan. Sehingga kami masih hidup dalam dunia ini, Tuhan. Tapi tiap hari, Tuhan, kami diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dan proses-proses. Dan kami harus memilih, Tuhan. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Juga Tuhan, pada saat hari ini, Tuhan, ada kesaksian-kesaksian, bahkan juga firman-Mu, Tuhan, yang telah Engkau persiapkan melalui hamba-Mu, yang telah Engkau urapi Bapak Pendeta Roland, Tuhan, yang saat ini akan menjadi saluran berkat firman-Mu, Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan, Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengajari kami, menegur kami, mengoreksi kehidupan kami, dan menuntun jalan kami dengan firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, Tuhan. Bahkan yang berdoa syafaat, yang memimpin bincang-bincang, bahkan yang memimpin doa berkat pada saat hari ini, Tuhan. Biarlah penuh dengan kuasa urapan-Mu, Tuhan. Dan kami doakan juga peralatan yang kami pakai, Tuhan. Jauhkan dari segala kerusakan dan gangguan, Tuhan. Bahkan jaringan juga. Dan juga Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa teman-teman kami yang mungkin akan masuk di dalam ibadah Jum ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Mungkin Pak Hendra bisa memberikan kesaksian. Saya saat dia mengalami sakit dan sampai hari ini boleh mengalami mukjizat. Jika masih boleh ngomong, silakan. Pak Derikson. Yes, shalom Pak Hendra. Mungkin ada kesaksian Pak Hendra. Kami sudah rindu mendengar suara Pak Hendra. Ya, silakan Pak Hendra Winata. Belum bisa, pasti nanti aja. Ya, itu pun udah suatu hal yang luar biasa, Pak. Kami bisa mendengar suara Bapak, ya. Kami percaya bahwa Yesus ajaib yang sanggup menyembuhkan kita. Haleluya. Tetap semangat Pak Hendra ya. Tetap semangat, Pak. Ibu semuanya. Ya, Shalom. silakan. Ya, shalom Bu Adeline. Silakan. Mau bersaksi Bu Adeline, silakan. Mau menyapa Pak. Shalom. Ya, Sehat shalom Bu Adeline, sehat selalu. Ini ada Mungkin pendeta saya akan tambahkan sedikit mengenai berjagalah ya. Berjagalah itu artinya kita siap dibully dan kita siap mungkin dihina, disiksa dan sebagainya, tapi secara duniawi. Maka kalau kemarin terjadi terhadap diri saya bersyukur karena saat dikatakan babi anjing setan itu heran juga. Saya tidak bisa melawan. Luar biasa Tuhan Yesus baik. Amin. Luar biasa itu. Maka saya katakan hal ini menjadi kekuatan kita saat kita mendengarkan firman dari Pak Johannes kemarin, ya kan, bahwa kita bisa melewati itu dan sesuatu yang memang Tuhan banggakan memang harus seperti itu. Terima kasih hambanya Pak Derikson. God bless. Ya, amin. Bahkan suara ini sudah kemana-mana, untuk viral sampai ke medsos itu. Haleluya. Ada pendeta Gani Simanjuntak nih yang habis dari Medan ini. Ya, shalom. Shalom Pak Pendeta Gani Simanjuntak. Berbagi kesaksian. Ya, Pak Gani Simanjuntak, pendeta luar biasa. Atau Opung juga mau bersaksi boleh. Itu Pak Gani udah buka mic itu. Ayo silakan ya. Pak Gani. Silakan Pak Gani. Ya, kedengaran suaranya Pak Gani. Mungkin mic ya. Suaranya nggak ada itu. Ya, mute, di mute kali ya. Bukan, apanya speaker HP-nya belum diatur. Oh. Pakai HP. Oh ya, di atas itu. Mungkin yang di atas ya. Ya udah tuh Pak. Belum.
Tadi udah bunyi tek gitu. Belum ada, Pak belum Gani. ada suaranya Pak Gani. Iya, belum keluar ya. Ya, sudah, yuk. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Gani. Oh, Tampaknya. pakai Kedengaran, headset. Pak? Iya, Ya, headsetnya berarti yang rusak headsetnya itu, Pak. Iya, handsetnya kayak rusak itu. Lagi di dagangan ini, Pak. Ya, silakan Pak. Oh, iya, luar biasa. Ya, puji Tuhan, Silakan, saya Pak. diperiksakan. Dan memang tanggal 13 Maret kemarin, sampai tanggal 20 saya misi ke Medan, khususnya penjara-penjara. Tapi ada beberapa penjara yang sudah kita program, tidak bisa kita kunjungin karena memang peraturan di sekarang ini belum bisa dikunjungin karena masih pandemi. Jadi yang mana yang Tuhan percayakan kita kunjungin, dan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, pelayanan yang sudah kita rancang itu ya jadi berkat lah bagi warga binaan yang ada di beberapa penjara. Dan puji Tuhan juga ada KKR yang kita adakan di satu gereja di Sambu, pusat pasar yang ada di Medan. Ya puji Tuhan, itu juga memberkati sekali karena materi-materi yang saya sampaikan itu berbicara tentang luka batin. Jadi di situ banyak terjadinya pemulihan. Dan puji Tuhan juga dipercayakan memberitakan Injil di radio Joy Medan, dan itu juga menjadi berkat. Jadi di tanggal 20 saya kembali ke Jakarta, dan sampai hari ini saya sekarang masih ada di Jakarta. Puji Tuhan, itu aja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan berkati Pak Gani selanjutnya. Luar biasa. Melayani di Tanjung Gusta juga, Pak. Belum, iya di LP anak aja Pak, karena kemarin rutan sama lapasnya sama LP wanitanya bisa dikunjungi Pak. Oh iya, karena pandemi ya. Iya, tapi saya tiap bulan melayanin di rutan Tanjung Gusta lewat Zoom. Oh Zoom ya, iya. Ya, makasih Pak Gani. Kalau di Siantar di Raya baru buka, di Batu Anamnya belum buka. Di Batu Anam juga belum buka karena pandemi. Iya, karena pandemi masih belum Pak. Di Raya udah bisa. Ya. Makasih Pak ya, Tuhan berkati. Ya, makasih. Tuhan berkati pelayanannya Pak Gani. Amin. Ya, Tuhan berkati Pak Gani. Amin. Tetap Pak semangat. Johannes ada kesaksian Pak Johannes. Kayaknya udah mau Pak Johannes sudah mau ke mana? Ke Eropa ini. Udah pakaian tentara tuh. Enggak, Pak Johannes. Kalau Pak Johannes jadi nyari balkon lagi. Belangkon. Itu jangan lupa sekalian. Ya. Aduh, luar biasa itu Pak Johannes. Haleluya. Tapi kemarin memang Pak Johannes kita kurang waktu ya Pak Johannes ya. Memang itu harus seminar kalau masalah akhir zaman itu. Jadi gini, harus seminar dia mungkin baru pada Pastor Korban kita minta alamatnya siapa? Alamatnya Pak Johannes. Kapan waktu saya mau bicara dengan beliau? Ya, penting itu. Karena beliau saya lihat orang yang luar biasa. Iya. Tinggal di mana itu? Di Karawaci, Tangerang, Karawaci. Karawaci. Ya. Dari Karawaci rumah saya tinggal jalan kaki, Pak Derikson. Iya ya. Cuman Bapak itu. Cuman 2 hari. Bapak jalan itu. 2 hari. Jalan kakinya di dalam bis. Pak Johannes kayaknya. Pak Yohanes mau Pak Johannes Raharjo kayak. Pak Derikson, Pak Yohanes itu mau diminta dikirim ke Ukraina. Pelayanan di sana. Iya, Ukraina. Nemani Ibu Kristin ya. Anak saya masih kecil, Pak. Oh iya, Ibu Kristin Prancis. Kali ini benar-benar Ukraina, luar biasa. Ya, silakan Pak Nikolas. Ya, mungkin ada. Masuk Firman satu lagu. Pak, itu Pak Brahmana Sembiring nggak ada kesaksian, Pak Popung? Ya, Pak Brahmana Sembiring. Nanti aja Pak, habis ini Pak Firman. Nanti kepanjangan repot nanti. Ya Pak. Oh ya, bincang-bincang nanti ya. Ya. Oke, silakan. Silakan Pak Nikolas. Ya, satu lagu. Kalau ku
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Terima kasih. Ya, silakan hambanya, Pendeta Roland. Selamat melayani, Tuhan berkati. Oke, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Engkau Bapa. Benar kalau Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Dan hanya dengan dekat Allah saja kami tenang, dengan Allah saja kami akan mengalami hal-hal yang besar dan ajaib melebihi batas kemampuan kami. Kami percaya dengan firman Kau membuat kami semakin kuat menghadapi proses apapun yang kami hadapi. Karena Engkau beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Kami sambut firman Kau, haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Selamat sore, salam. Iya. Sore. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan kepercayaan. Dan hambanya Koming luar biasa dengan persoalan doa pada sore hari ini. Saya senang sekali tentang pemberitaan firman tentang akhir zaman ya. Tadi kalau tadi Pak Nathan ya. Kalau di sini saya Pak Nathan. Salam kenal Pak Nathan. Selamat sore. Terima kasih banyak. Nanti suatu saat pasti saya akan ikut lebih lagi karena saya sudah dari kapan itu saya sudah ingin sekali karena saya lihat ada teman-teman kami juga seperti Cik Meling ya. Cik Meling sering melayani di tempat ini, di Zoom ini. Saya percaya banyak hal yang Tuhan berikan tentang pengenalan firman melalui Zoom ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema pada sore hari ini hadapi prosesmu. Kalau kita saat ini ya sering kita menghadapi ya keadaan-keadaan yang ada dari COVID pertama sampai saat ini, proses-proses banyak hal yang kita hadapi. Saya kemarin mengalami banyak proses dari sakit, harus mengalami COVID Omikron ini ya, sampai proses-proses ya berbagai macam hal. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami proses-proses yang ada dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan dari Kejadian sampai pada Wahyu mengajarkan kita untuk kita tetap percaya. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dialah imam besar yang melintasi semua langit. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus semata, tidak ada Allah lain, saudara. Karena dulu saya mempercayai tentang hal-hal dunia gaib, tapi di saat saya percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata kuasanya lebih hebat, saudara. Kuasanya lebih dahsyat dan ajaib. Saya yakini, saya imani sampai detik ini, sampai saat ini, saudara, ya bukannya saya mau menantang hal seperti itu, tidak, tapi puji Tuhan,
Hampir setiap hari saya harus melayani orang-orang yang terikat dengan ikatan okultisme, dan dengan cara yang mudah, caranya Tuhan, ya, tanpa harus sakit, mengalami apapun, teriak atau apapun, hal itu bisa terlepas dengan sendirinya. Yang artinya kuasa Roh Kudus itu melebihi dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita rasakan, lebih dari segalanya pokoknya, saudara. Lebih luar biasa. Saya dulu sedikit kesaksian, saudara, mungkin ada beberapa yang sudah mengerti, saudara, ya. Saya mantan seorang dukun, ya. 13 tahun saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya murtad, saya tidak percaya kepada Tuhan. Dan di saat saya harus mengalami proses-proses yang Tuhan izinkan supaya saya kembali kepada Dia, ya. Akhirnya di situ saya mulai mengenal. Di situ saya mulai percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang biasa buat saya, ya, buat saya. Dan saya percaya buat saudara sekalian pun percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang biasa. Saya pelajari banyak hal, saudara. Saya tanya ke beberapa hamba-hamba Tuhan juga. Saya sharing fellowship, saya bertanya. Saya banyak bertanya, saudara. Daripada saya nggak tahu, ya, daripada saya nggak tahu, lebih baik saya bertanya. Supaya saya ingin tahu siapa Tuhan kita sebenarnya. Dari firman-Nya, dari pengenalan akan sesama juga, dari situ saya belajar. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini. Tuhan Yesus itu seperti ini. Ya, maka karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka firman Tuhan yang sering kita baca, saudara. Ya, sering kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Itu perikopnya sangat jelas, saudara. Hidup orang Kristen, ya. Hidup orang Kristen, hidup orang percaya. Jadi firman ini diperuntukkan bagi orang yang percaya, saudara. Ya, diperuntukkan bagi orang-orang yang yakin dan percaya. Imannya bukan hanya sekedar di mulut, tapi benar-benar dia mau bertindak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kekristenan tanpa tindakan hakikatnya adalah mati, omong kosong. Ya, maka karena itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dulu pada waktu saya menghadapi hidup dalam roh di luar Tuhan Yesus, yang saya lakukan itu penuh dengan ketegangan, penuh dengan keegoisan. Tidak ada yang namanya itu hal yang baik dalam pikiran saya. Saya dikenal di daerah timur, Jawa Timur, saudara, yaitu nama panggilan saya Mbak Gendut, ya. Karena badan saya gendut, saudara, mohon maaf. Ya, karena badan saya gendut, saya dipanggil Mbak Gendut. Saya dukun santet yang ada di Jember ini, saudara. Saya tidak punya rasa belas kasih, saya tidak punya rasa mengasihi sesama, no. Pokoknya orang mau minta apa saja pasti saya lakukan. Orang pengen, ya, orang itu ingin ada orang datang kepada saya, dia ingin supaya lawannya itu sakit, pelan-pelan mati, atau minta langsung mati. Itu bisa saya lakukan tanpa menunggu waktu yang lama, saudara. Ya, detik itu juga bisa saya lakukan. Ya, yang artinya kehidupan orang yang tidak percaya kepada Kristus itu semuanya adalah hal yang fana, hal yang menghancurkan. Saya pelajari kembali, saudara, hidup dalam dunia ini itu semuanya adalah omong kosong, ya. Omong kosong, kenapa saya katakan omong kosong? Endingnya adalah logika. Endingnya adalah main perasaan, saudara. Pikiran lagi yang bermain. Tapi di saat saya kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, kenapa saya katakan ini, saudara? Dulu saya murtad, saya dulu meninggalkan Tuhan Yesus karena saya tidak mengenal Tuhan saya. Ya, saya tidak mengenal Tuhan saya. Saya dilahirkan dari orang percaya, saudara. Saya dilahirkan dari orang percaya. Bapak saya orang Kristen, mama saya orang Kristen, oma saya hamba Tuhan, opa saya evangelis. Tapi saya hidup bukan dalam kebenaran firman Tuhan.
Di saat saya hancur, di saat saya murtad, di saat saya meninggalkan Tuhan Yesus, proses demi proses, saya harus masuk penjara, dibuang seperti sampah, ya, seperti firman yang terjadi, saudara, dalam Yeremia 17:13, itu saya alami, saudara. Karena saya sudah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Saya seperti sampah. Saya malu karena diri saya sendiri, saudara. Tapi saya percaya di saat saya kembali kepada Kristus pada saat itu, saudara, hidup saya Tuhan rubah dengan caranya Tuhan. Ya, dulu orang menganggap saya sampah, tapi Kristus itu setia dan adil dalam kehidupan kita. Di saat saya mengenal Dia, almarhum Bapak rohani saya pernah bilang sama saya, bilang seperti ini, Bung, kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Percaya itu bukan hanya sekedar di mulut. Percaya itu bukan jual jamu, asal ngomong percaya. Jadi apa yang Tuhan inginkan? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Percaya tanpa pertindakan semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7 ini berbicara tentang tindakan, saudara. Supaya proses yang kita hadapi ini akan menghasilkan hal yang lebih baik dalam kehidupan kita di saat kita mau bertindak, di saat kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang artinya ayo kita tindaki. Jangan main-main. Kalau kita baca dalam Hosea 6 ayat 3, di situ ditekankan mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan sekedarnya saja. Kalau kita baca dalam Ibrani 6 ayat yang ke-9, saudara, ayat yang ke-10, di situ dinyatakan dibutuhkan kesungguhan niat kita, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Ada 2 poin dalam firman ini, saudara, yang firman ini inginkan dalam kehidupan kita, supaya engkau dapat menghadapi prosesmu, supaya engkau dapat menghadapi permasalahanmu. Ini ayat yang sering saya sampaikan kepada setiap jemaat yang kami layani, saudara, ya. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan izinkan kami dalam pelayanan konseling, saudara, ya, setiap hari selalu ada orang datang dalam konseling. Di situ ayat yang saya selalu berikan adalah ayat utamanya adalah ini, saudara. Kuasailah dirimu dulu, supaya Roh Kudus benar-benar bekerja atas kehidupan kita. Kuasailah dirimu, supaya benar-benar Roh Kudus benar-benar mengambil alih kehidupan saya dan saudara. Menguasai diri adalah proses kita menahan diri dari rasa ego yang kita miliki. Karena itu berbicara tentang menguasai diri bukan hal yang mudah. Wow, menguasai diri memang, apalagi anak muda, ya, apalagi orang yang memiliki temperamen tinggi, menguasai diri bukan suatu hal yang mudah. Bahkan meskipun kita seorang hamba Tuhan, tapi kalau temperamen masih tinggi, saudara, wah, masih berat, saudara, rasanya, ya. Maka karena itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi di saat kita siap, ya, siap untuk menguasai diri kita, yang artinya dibutuhkan suatu kesungguhan untuk menguasai diri. Jangan sampai keadaan situasi itu menjadi suatu momok dalam kehidupan kita yang sehingga kita tidak dapat menguasai diri kita, ya. Disitulah kemenangan akan kita dapatkan, saudara. Disitulah kemenangan yang kita akan raih. Kenapa saya bisa katakan seperti itu, saudara? Ini setiap hari, ya, saya ngomong kenyataan yang ada, saudara, ya. Di saat kita, saya berbicara dengan setiap orang yang kami layani, saya selalu mengatakan, kuasai dirimu dulu, baru engkau berbicara. Ya, tenangkan pikiran, tenangkan hati, pikiran, minta Roh Kudus benar-benar menguasai kita. Jangan mau kita dikuasai oleh keadaan. Banyak orang sekarang saat ini, saudara, ya, memang proses yang mereka hadapi kira-kira luar biasa yang mereka hadapi. Bahkan kita mungkin saat ini menghadapi proses apapun, saudara, ya. Belajar kita benar-benar menguasai keadaan yang ada. Ya, mungkin sekarang ini banyak ibu-ibu, ya, yang lagi bingung cari minyak goreng, ya. Kalau orang-orang bilang, ya ngapain bingung-bingung kalau nggak ada minyak goreng, ya masakannya direbus atau dikukus, ya, lebih sehat mungkinnya, saudara, ya.
Dan puji Tuhan, banyak cara. Tuhan memberikan hikmat kita dengan banyak cara, saudara. Ya, saat ini bukan hanya menggoreng dengan minyak saja, banyak cara yang ada di saat ini dengan era-era yang baru, dengan kecanggihan yang ada. Tanpa harus dengan minyak goreng, apapun bisa digoreng, saudara. Ya, ada alatnya yang lebih canggih sekarang banyak, saudara. Nah, makanya itu hal yang Tuhan inginkan, Firman inginkan, kuasailah dirimu, ya, kuasai dirimu. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang membuat kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, sabar, tenang, menguasai dirinya. Kalau orang nggak bisa menguasai diri, saudara, rasanya lihat barang yang dikit tidak menyenangkan, rasanya ego sudah mulai keluar, emosi keluar, kejengketan mulai keluar. Ya, kita salah ngomong dikit, rasanya nggak nyaman. Ya, tapi puji Tuhan tadi Pak Nikolas ya, meskipun diomongin apapun, tetap kuat Pak Nikolas ya, luar biasa. Saya pun juga pernah merasakan Pak Nikolas ya. Saya ini dibilang katanya Kristen lah, saya dibilang macam-macam lah. Tapi saya tetap kuat, saya percaya bahwa Tuhan saya itu lebih setia dan adil dalam kehidupan saya. Haleluya. Amin. Tetap berpikir baik, apapun yang orang bilang, kita tetap kuat menguasai diri supaya kita menang, melewati apapun yang kita hadapi. Amin. Ya? Agar kita dapat menguasai diri, menang itu nggak gampang, saudara. Ya? Banyak hal, banyak pikiran harus baik, yang benar hatinya. Ya, orang mau ngomong apapun, terlalu kecil buat kamu, terlalu kecil. Ya, menguasai diri, pikiran yang baik, yang benar. Ya, hati harus dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang utama, saudara. Yang suci, Filipi 4 ayat 8. Ya, yang suci, yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita masukkan dalam tubuh kita, yang kita masukkan dalam kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Agar apa? Kita dapat menguasai keadaan. Wah, menguasai keadaan ini nggak gampang, saudara. Ya, menguasai keadaan ini nggak gampang. Saya hampir 1 bulan full bulan kemarin keliling Pulau Jawa, saudara. Ya, hampir sebulan kita keliling Pulau Jawa. Wah, luar biasa. Di tengah jalan, saya kan nggak pernah naik pesawat atau naik kereta, saudara. Saya selalu bawa mobil kemana-mana. Ya, di jalan itu ada aja yang namanya, kemarin ini kita dari Surabaya diserempet sama kontainer, ya, pintu kita diserempet kontainer, ya, saya cuma bilang, sudah tenang. Dia bekerja. Risiko di jalan pasti ada. Kita harus belajar menguasai. Saya bilang pada sopir saya bilang, sudah tenang. Kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Jadi, pada waktu di jalan ada aja problem-problem yang terjadi. Tapi Tuhan itu selalu setia dan adil dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu memimpin, ya. Saya percaya Roh Kudus itu memimpin. Endingnya Tuhan pimpin. Ada orang datang, Pak, mobilnya kok rusak, ya. Pak, mobilnya kok rusak, ya. Langsung dibawa, saudara. Tanpa ngomong basa-basi apa, dibawa, saudara. Bilang sama sopir saya, dibawa ke bengkel. Roh Kudus itu setia dan adil, saudara. Yang penting kita mau benar-benar menguasai hati, menguasai pikiran kita, supaya Roh Kudus benar-benar menguasai kehidupan kita. Tapi kalau yang ada ego kita di depan, ya, rasanya kecemasan ada yang selalu di depan. Wah, masa sih, mungkinkah, bisakah? Saat-saat ini yang selalu terjadi dalam pikiran kita, saudara. Amin. Ini yang selalu terjadi dalam pikiran kita, dihadapi dengan perekonomian yang ada, ya, fluktuasi keadaan perekonomian kadang-kadang belum tentu baik, ya, ada baiknya ada turunnya, ya, belum, orang percaya pun pasti mengalami, saudara, ya, orang percaya pun pasti mengalami, tapi percayalah di saat kita benar-benar mengalami Kristus, ya, Yeremia 17 ayat 8, saudara, keadaan kering pun Tuhan akan tetap suburkan hidup kita, saudara, ya, saya bersyukur. Sampai detik ini, saudara, saya nggak pernah masak, saudara. Jujur, saya tidak pernah masak.
Saya hidup di sekeliling orang-orang Bani Kedar. Saya hidup di sekeliling orang Bani Kedar. Tapi detik ini, orang Bani Kedar yang memberkati saya setiap hari makanan, saudara. Setiap hari. Setiap hari. Sampai detik ini, saudara. Ini aja, baru sebelum kita ibadah, ada orang kirim gorengan, saudara. Ya, ada orang kirim gorengan. Banyak hal yang Tuhan berikan. Ya, saya belajar menguasai diri dengan keadaan yang ada. Di sekeliling ini, orang mau ngomong apa aja, saya tetap sabar. Setiap bulan kita tetap memberkati. Orang mikir, orang ini sudah dihina, sudah diapapun, tetap aja mau. Saya belajar menguasai diri. Roh Kudus itu setia dan adil, saudara. Dia setia. Dia setia. Maka karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kuasai diri itu sekali lagi tidak mudah. Apalagi seperti tadi Pak Nikolas ya, di umur 35 tahun, ya sudah pegang berkat Tuhan sampai puluhan miliar, pegang pistol lagi, waduh luar biasa itu saudara, pegang pistol lagi, ya itu bukan suatu hal yang mudah untuk menguasai diri saudara. Ada apa-apa serasanya, wah pistol ini nomor 1 di depan saudara ya, pistol ini nomor 1 di depan, apalagi gen paling tinggi nih saudara, ya kan? Gen tinggi umur 30 berapa tahun yang lalu Pak Nikolas ya? 45 luar biasa. 45M dengan berapa tahun yang lalu, ya kan? Nah, luar biasa. Tapi Tuhan itu setia dan adil. Dia pimpin Pak Nikolas ya, sampai sekarang dengan kalau saya lihat wajahnya ceria dengan luar biasa. Haleluya, Tuhan berkati. Hatinya dikuasai. Kita pun semua ya. Saya lihat semua ini hamba-hambanya Pak Nathan, Pak Koming ya, semuanya, semuanya nih benar-benar wajah yang dikuasai oleh Roh Kudus, bukan menguasai. Amin. Dikuasai oleh Roh Kudus ya. Suatu saat Pak Nathan, saya harus diingatkan Pak Nathan, saya pengen dengar tentang akhir zamannya ya. Saya harus dengar, saya pengen mengenal lebih lagi tentang akhir zaman ya. Saya bersyukur atas persetujuan ini ya. Segala sesuatunya sudah dekat, saudara. Ya, segala sesuatunya sudah dekat. Baiklah ayo kita semua ya yang ada di tempat ini dengan adanya situasi kondisi yang ada ini, kita semakin bersekutu lebih lagi. Ikatan kita semakin kuat. Jangan lepaskan ikat pinggang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi ayo semakin kencangkan ikat pinggang kita supaya Tuhan tetap menguasai pikiran kita, yang sehingga kita tidak terkuasai dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada. Saya kalau memikir situasi, kondisi yang ada, saudara, mumet, saudara, ya, mumet, ya rasanya orang kalau bilang wah sumpahnya minta ampun, saudara, ya. Saya tidak bekerja, saya hidup sendiri di Jember, saudara, tapi Roh Kudus itu luar biasa baiknya. Maka karena itu, baiklah kita menguasai diri kita. Yang kedua, saudara, yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya, tenang. Amin. Tenang menghadapi situasi. Tenang tidak gampang, saudara. Tenang ini tidak gampang. 2 poin ini memang sangat sulit dalam kehidupan kita. Ya, jangan jauh-jauh. Kita diperhadapkan dengan situasi kondisi setiap hari di rumah, saudara. Ya, dengan istri, dengan anak-anak, ya. Berbagai macam hal karakter yang ada di rumah. Berbagai macam karakter yang ada di rumah. Belum tentu kita memahami semua pikiran mereka. Belum tentu mereka dapat memahami apa dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tetapi kita belajar tenang. Amin, saudara. Ngomong tenang ini tidak gampang, ya. Ngomong enak, saudara. Tapi ini yang firman inginkan dalam kehidupan kita. Tenanglah, ya, tenang. Tenanglah hai jiwaku. Supaya apa? Di saat engkau memposisikan keadaan, di saat engkau melihat Roh Kudus, aku nggak mampu, aku nggak sanggup, tapi ketenangan ini membawa engkau pada hal yang lebih baik. Pemazmur katakan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Saya kalau nggak dekat Tuhan, saudara, wow. Setiap hari serangan yang saya harus hadapi luar biasa, saudara. Saya tiap hari kalau misalkan hanya dikirim jarum itu
sudah biasa, saudara. Saya bangun tidur, jarum terbang di atas saya. Itu sering saya kirim via WA, saudara. Saya foto, jarum itu lagi terbang di atas kepala saya, saudara. Saya foto, saya WA, saudara. Ya, saya pasang di status WA saya. Saya pasang ini. Kalau pagi jangan kirim jarum. Kirim itu nasi pecel, saya bilang seperti itu. Kirim itu nasi pecel, jangan kirim jarum, saya bilang seperti itu. Pagi-pagi kirimnya jarum. Hampir setiap hari. Ya, banyak orang lihat katanya di atas rumah saya ini, ya, bola api dar. Saya cuma bilang, saya percaya rumahku dikuasai Roh Kudus. Saya tenang, saudara. Saya belajar tenang, ya. Saya belajar tenang. Baiklah, kita belajar tenang, saudara. Memang tenang ini nggak gampang, saudara. Ketenangan bukanlah suatu keadaan, ya, bukan suatu keadaan, tapi suatu keputusan kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, yaitu tenang. Ya, ketenangan ini bukan suatu keadaan. Tenang ini bukan suatu keadaan, situasi, kondisi yang ada. Tapi tenang ini adalah suatu keputusan kita supaya apa yang Tuhan harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan itu terpimpin dengan baik. Amin, saudara. Terpimpin dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita main dengan pikiran logika kita, endingnya adalah ngatur, saudara. Kita ini banyak ngatur Tuhan kadang-kadang, amin. Terlalu banyak mengatur, Tuhan, jangan sekarang lah, besok aja. Ya, aku nggak mampu kalau sekarang, Tuhan. Ya, banyak jemaat kami, Pak Roland, tolonglah Pak, sekarang ini karena situasi kondisi, saya belum mampu untuk puasa, Pak. Duh, saya mikir gini, yang minta ini bukan saya. Yang mengharapkan lebih lagi itu adalah Anda. Kalau Anda ingin lebih lagi, ayo lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan ngatur Tuhan, supaya apa yang kau inginkan seperti apa yang kau pikirkan. No, tapi apa yang Tuhan inginkan, itu yang menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Dan puji Tuhan, saudara, kita belajar dengar-dengaran. Amin. Kita belajar dengar-dengaran. Ya, dari ketenangan, kewaspadaan diri, ya, itu dikatakan berjaga-jagalah. Wah, tadi Pak Nikolas juga ngomong berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Ya, berjaga-jaga supaya apa? Di saat kondisi, situasi, kondisi yang ada, saudara, hidup dapat tenang. Kita semua dapat tenang menghadapinya. Ya, saya percaya Koming untuk menghadapi tim yang ada ini bukan suatu yang mudah. Dibutuhkan ketenangan untuk menyingkronkan setiap pikiran-pikiran yang ada. Untuk kita dalam suatu saat, dalam kita satu transaksi, dalam suatu pekerjaan yang kita hadapi setiap saat ini, saudara. Ya, kalau kita tidak memiliki suatu ketenangan, wah, berat rasanya, saudara. Kita setiap hari diperhadapkan. Setiap hari kita selalu ada aja yang menguji kehidupan kita, ya. Tapi kalau engkau tenang, pikiran engkau tenang, ya, Roh Kudus, aku percaya. Saya senang kata-katanya pemazmur Daud ini, saudara. Hanya dekat Allah saja, yang artinya hanya dekat Allah saja. Mindset yang dia keluarkan dari pikirannya bahwa kepercayaan itu benar-benar nyata dalam kehidupan Daud. Mindset Daud itu adalah hal yang luar biasa. Dia benar-benar yakin bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang biasa, yang sehingga dia dapat menyatakan lebih dari apa yang dipikirkan Daud. Hanya dekat Allah saja. Saya kalau kadang-kadang dekat papa saya dulu, saudara, posisi saya masih kecil. Jangankan kecil, sudah besar ini pun kadang-kadang saya pas waktu ya ada sedikit masalah kondisi, membutuhkan apapun, kadang-kadang jawabannya coba tanya mama nanti coba tanya papa, ya. Kadang-kadang seperti itu yang kita hadapi, saudara. Ya, tidak ada suatu kepastian, tapi di saat saya dekat dengan Tuhan, ya, saya pegang janji firman dalam Ulangan 28 ayat 9 dan 10, saudara. Dia tidak hanya berjanji kepada nenek moyang, tapi dia bersumpah. Tingkatannya lebih tinggi, saudara. Dia tidak hanya berjanji, tapi dia bersumpah
Wow, saya tuh luar biasa, ya. Diperkuat lagi dalam Ibrani 6, saudara ya. Dalam Ibrani 6 itu, yang bersumpah itu hanya tingkatan tertinggi, manusia tertinggi, yaitu Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Saya pikir-pikir kembali, masa sih Tuhan mau berbohong? Ya. Mungkinkah Tuhan berbohong kepada saya dengan sumpahnya? Saya belajar kembali, saya belajar lebih dekat lagi, saya belajar lebih setia lagi, dan Tuhan itu adil, saudara. Ya, saya percaya, saudara, di saat saudara benar-benar setia dan waspada, ya, ada penguasaan diri, menguasai diri dan tenang dalam situasi kondisi yang ada. Proses model proses yang kecil, saudara. Kelihatannya gede, ya, kelihatannya besar, saudara. Saya kalau ngomong besar masalah, saudara, kata-kata ini yang saya selalu pegang, saudara. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Saya belajar kerajaan ini bukan suatu yang kecil. Kerajaannya adalah suatu yang besar. Saya pelajari kembali dalam Ibrani 14 ayat 4. Sekarang kita memiliki imam besar agung yang melintasi semua langit. Semua langit, saya pikir-pikir, siapa yang melintasi semua langit, ya? Di situ jelaskan kembali, yaitu Yesus, anak Allah. Wow. Anak Allah. Ditekankan benar-benar, ya. Di ayat 15 dinyatakan kembali, saudara. Ya. Dia turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Wah, saya kalau baca ayat ini, saudara, merinding, ya, merinding sekali, saudara. Di situ saya pegang janji firman, dan saya belajar melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya, saudara yang terkasih, saudara pun pasti akan bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan apapun proses dalam kehidupanmu, saya percaya dalam ibadah ini ada beberapa seorang pengusaha, ya, kita yang bekerja. Saya percaya di saat engkau dapat menghadapi proses yang kita hadapi, kuasai dirimu, tenanglah dengan situasi kondisi yang ada. Semuanya itu kalau firman kecil adanya, saudara. Terlalu kecil, ya. Saya melihat beberapa pelepasan, rasanya kok berat, ya. Saya itu melihat hanya menyebutkan nama Tuhan Yesus. Hanya berhadapan tanpa memegang, saudara. Hanya menyebut nama Yesus. Orang itu terlepaskan dari ikatan-ikatan roh setan. Dari ikatan-ikatan roh iblis. Ya. Di saat kita belajar mengenal firman, proses apapun, kita koreksi. Apa sih yang kurang dari firman dalam kehidupan kita? Ya. Di situ kita belajar. Oh, Tuhan nyatakan. Oh, ini toh yang salah. Ya. Oh, ini toh yang kurang, ini toh yang harus dibenahi. Dari inilah kita akan mengerti, saudara. Apa sih pengharapan Tuhannya dalam kehidupan kita? Di akhirnya, saudara, ya, firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering sekali berdoa hanya mencari jawaban, saudara. Ya. Doa itu hanya mencari suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, cobalah di saat kita berdoa, Tuhan, apa sih yang kau inginkan dalam kehidupan kita? Ya, apa sih yang kau harapkan dalam kehidupan? Itu lebih luar biasa, saudara. Saya percaya imanmu berkualitas di hadapan Tuhan. Imanmu berbeda di hadapan Tuhan. Percayamu berbeda di hadapan Tuhan. Dan saya imani di saat kau dapat menguasai tenang dan kau belajar dari doamu, saudara, berbeda dari yang biasanya. Apapun yang kau hadapi, semuanya akan menjadi kecil karena Kristus yang beserta dalam kehidupan kita. Saudaraku, tetaplah semangat dan tetaplah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau di saat ini, Bapa, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, Bapa, dengan proses apapun yang kami hadapi, di saat kami dapat menguasai diri, kami tenang, menghadapi apapun Tuhan, kami percaya Engkau memimpin kami dalam hal yang lebih baik dan benar, yang sehingga proses kami kecil yang kami hadapi,
apapun yang kami hadapi, sakit penyakit, apapun yang kami hadapi, semuanya Tuhan campur dengan baik dan benar. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, Tuhan berkati dengan kelimpahan-kelimpahan sorga, dengan sukacita, bahkan hal-hal yang baik Tuhan nyatakan lebih dalam lagi. Terpuji nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Roland ya, sudah memberkati kita semua ya. Memang di dalam kehidupan ini ya, kalau kita tidak bisa menguasai diri, ini bisa repot ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika saya melayani di LPLP ya, kenapa orang bisa masuk penjara ya? Saya banyak bertanya, dia bilang saya membunuh karena saya dikata-katain. Cuma dikata-katain. Yang lebih lagi, kalau ada teman saya tuh, dia cuman ngancem doang ya. Jadi dia sepertinya difitnah gitu. Tapi dia bawa pisau. Dia bilang nanti lu gue bunuh. Ternyata kata-kata itu dipegang. Akhirnya dibawa ke kantor polisi, dia dimasukin penjara 8 bulan. Coba. Ya, hanya cuman mengacungkan pisau gitu. Jadi itu satu pengancaman kata polisi ya. Dia masuk 8 bulan, padahal dia seorang supir. Waduh, sampai dia nangis, dia menyesal. Saya bilang ya, kita ini hidup ini harus waspada selalu ya, karena kalau tidak ya dengan kata-kata yang kita tidak senonoh pun itu sekarang hukumnya ada ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga dapat menguasai diri, tetap tenang, tetap segala apapun situasi yang ada ya kita harus tetap tenang karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap tenang. Itu satu keuntungan ya untuk setiap anak Tuhan ya. Jadi orang balas jahat, kita tetap baik. Ini yang repot ya. Kadang-kadang kita bilang mana bisa, nggak adil itu Tuhan. Nah ini ya kita terus belajar ya, tetap bisa dapat menguasai diri, tetap rendah hati ya. Sekalipun kita ada perkataan yang rasanya menyakitkan ya, tapi itu jangan kita simpan, itu sampah ya dalam hidup kita. Saya percaya semuanya pasti bisa, asal dekat dengan Tuhan. Ya, kita minta selalu, kita terus berdoa ya, rajin berdoa ya, terus rajin bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, baca firman. Nah, itu pasti Roh Kudus yang bisa memimpin setiap hidup kita. Amin. Ya, terima kasih Pak Roland, luar biasa kesaksiannya. Sama-sama. Tuhan Yesus itu nggak mau lihat anaknya hilang, ya. Amin. Amin. Ya, 101 hilang pasti Tuhan cari. Amin. Ya. Luar biasa karena di Yeskiel 34 ayat 16 yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, yang tersesat akan kubawa pulang, bahkan yang gemuk akan kupelihara. Nah ini seperti parola yang pelihara ya. Luar biasa itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Nikolas, satu lagu sebelum doa syafaat Pendeta Elmanik. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab sore menjelang malam hari ini juga Tuhan masih tetap bersama dengan kami, menyapa kami lewat firman yang sudah diperdengarkan bagi setiap kami di Family Ministry New ini. Terima kasih Bapak.
kalau Engkau mengingatkan kami kembali untuk boleh menghadapi segala proses yang ada dan terjadi di dalam setiap hidup kami, apapun yang kami alami, kami percaya bahwa itu semua adalah proses untuk kami semakin dekat, semakin percaya, semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu, pendeta muda Roland. Biarlah senantiasa Engkau berkati Bapak di dalam setiap pelayanannya, perjalanan pertobatannya, biarlah Tuhan tetap pakai dengan luar biasa, sehingga apa yang menjadi masa lalunya tidak lagi kembali untuk dia jalani dalam kehidupannya, tapi semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengikut Engkau saja Tuhan di dalam pelayanannya, supaya orang-orang yang dia jumpai dan pernah mengalami apa yang seperti pernah dialami, ialah dia boleh panggil Bapa untuk kembali percaya kepada iman akan Kristus Yesus sebagai juru selamat sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani, baik para kaunselor, Tuhan boleh pakai dengan luar biasa, dan setiap orang yang bertemu dengan dia sebagai kaunseling, biarlah Tuhan juga boleh berkati, sehingga sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur pada ibadah sore hari ini. Dan kami percaya dalam setiap ibadah kami, Kau hadir dan menyapa kami, dan kami juga mendengar sapaan Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa yang luar biasa dan dahsyat senantiasa berkat-Mu bagi kami. Dan pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan luar biasa di dalam memimpin, memakai, dan berkuasa atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami tahu Engkau Allah yang sudah memilih mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, sehingga mereka Bapa boleh tahu apa menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami pada saat ini, kami tahu Engkau memakai setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh staf-stafnya, sampai kepada pemimpin-pemimpin di lingkungan kami, RT RW, Tuhan yang senantiasa boleh pakai, sehingga lewat mereka Tuhan boleh bekerja untuk bangsa dan negara kami ini. Terutama Bapak dalam menghadapi pandemi COVID sekarang ini, kami percaya apapun yang terjadi, itu semua proses bagi kami untuk boleh semakin tahu, semakin mengenal Engkau, bahwa dalam setiap apapun yang terjadi, baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami, Kau campur tangan, Kau ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, bahkan pemulihan Tuhan. Dan kami percaya lewat pemulihan-pemulihan yang ada, Kau boleh pakai setiap petugas-petugas, baik itu dokter, perawat, rumah sakit, bahwa semuanya Tuhan pakai untuk boleh kami bersama-sama menjalani proses yang harus kami hadapi. Walaupun itu pandemi yang sangat menakutkan, bahkan kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini boleh berjalan bersama-sama dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau hadir lewat pimpinan Roh Kudus-Mu bagi setiap orang-orang yang Tuhan boleh pakai. Terima kasih Bapa, berkati setiap dokter, perawat, bahkan semua rumah sakit yang boleh menangani pandemi COVID. Kami tahu Engkau luar biasa dan terus bekerja untuk menghilangkan bahkan pandemi COVID boleh lalu daripada negara kami. Tapi semua Bapa, bukan keinginan kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bila Tuhan pimpin kami untuk menghadapi proses dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga buat Bapak Gembala kami, baik Bapak Pendeta Komengguan maupun Bapak Hendra Winata, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan berkati, baik anak cucu, menantu mereka, Tuhan senantiasa boleh pakai juga dengan luar biasa, harapkan kesehatan mereka, agar mereka juga boleh melayani di tengah-tengah family ministry ini, dengan tidak ada halangan gangguan karena sakit penyakit yang mereka alami. Terutama hamba-Mu Bapak Hendra Winata, Tuhan kami bersyukur
Kalau Tuhan boleh bekerja lewat Roh-Mu yang kudus, pemulihan demi pemulihan boleh Tuhan kerjakan, sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Winata boleh berangsur-angsur pulih, dan tepat pada waktunya biarlah indah apa yang menjadi kerinduannya, kesehatannya Tuhan pulihkan, sehingga boleh melayani Engkau lagi dengan semangat dan sukacita baru. Terima kasih Bapa di surga, apa menjadi pergumulan tengah-tengah kehidupannya, terutama buat anaknya, Yohanes dan Johana, Tuhan yang menjawab pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, yaitu untuk keturunan di tengah-tengah pernikahan kudus mereka, Tuhan campur tangan, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka, di mana mereka merindukan dan membutuhkan seorang anak di tengah-tengah pernikahan mereka, kami tahu Allah yang sungguh luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah setiap kami yang ada di Family Ministry ini, yang ambil alih dalam pelayanan pada sore menjelang malam hari ini, kami serahkan hidup kami. Lawat hati kami, selidiki hati kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan kami. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh luar biasa dan memberikan setiap pergumulan kami tepat pada waktunya seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah kami ini. Dan tentunya Family Ministry ini, semua anggota, baik yang hadir dalam Zoom, maupun Bapa di dalam setiap anggota yang ada pada saat ini, dimanapun berada, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, lawat setiap kami, karena kami tahu tidak terbatas ruang tempat untuk Tuhan boleh hadir untuk melawat setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan, bahkan kebutuhan kami, Kau Allah yang maha mengetahui. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, ingatkan kami bahwa itu adalah proses untuk kami boleh semakin mengenal, semakin dekat kepadamu, bahwa Tuhan sayang bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami menerima berkat-Mu, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami dalam surga, jadilah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluargamu. Dan juga kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam usaha, dalam apapun. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami semua ya Tuhan yang ada di Family Ministry, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan sudah mengucap syukur, sama-sama kita berkatakan, amin. Amin. Memberkati kita Tuhan Yesus semua. luar biasa. Haleluya. Silakan bincang-bincang Bapak Johannes Sumarmo. Ya, terima kasih Pak Komingban. Ya, Pak Johannes, mohon izin ya, nanti kalau diberikan kesempatan saya awal, karena saya mau keluar. Iya, Ada FGM. yang pertama Pak Nikola, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sedikit saja wejangan kepada kawan-kawan dan juga kepada Pak Roland secara khusus pendeta yang masih cukup muda, karena saya memberikan informasi bahwa kami adalah keluarga yang paling bukan paling ya, keluarga miskin. Kalau di Palembang itu kami tinggal di Palembang 8 kilo dari kota Palembang. Ketika saya sekolah itu lewat dari jam 5 tidak ada oplet, kami harus jalan kaki selama 2 jam tanpa ada lampu di perjalanan itu. Kami memang, dan pada saat kenapa saya bisa pindah ke Jakarta satu keluarga, pada waktu papa saya mau boleh dibilang mau dihantam pakai preman situ, pakai parang,
Dan saat itu saya masih SMP, saya hanya berdoa, Tuhan, jika kau izinkan bahwa semua keluarga saya ini akan ke Jakarta. Dan ternyata dari doa saya SMP itu sampai 10 tahun kemudian terjawab sampai sekarang. Jadi semua keluarga saya yang pertama adalah yang saya bawa mama saya, papa saya, adik saya semua, ada 6. Terus nenek saya yang sampai ikut saya umur 99 tahun, ada paman saya, dan bibi saya, semua 2 keluarga itu ada di Jakarta semua. Puji Tuhan. Nah, jelaskan bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah, ya kan? Maka kalau dulu saya melayani dengan ya boleh dibilang uang banyak dan sahabat memang orang lupa. Jadi setiap kali saya ada di gereja itu, saya dulu bergereja di salah satu gereja besar, di gereja Katolik. Saya sempat memimpin KOR dan sebagainya. Maka saya sendiri bersahabat dengan orang-orang yang memang hebat. Tapi hebat di mata dunia, bukan di mata Tuhan. Maka saya katakan kepada Pak Roland, Pendeta Roland ini, bahwa beliau dulu menjadi seorang dukun, ya kan, di okultisme, dan sekarang sudah diubah menjadi orang pilihan Tuhan. Beda dengan zamannya Yesus itu muda, umur 33 tahun, dia setia dan taat karena Yesus adalah Tuhan, beda dengan dunia. Ya kan, beda dengan orang dunia. Maka saya percaya perjalanan masih jauh, sangat jauh Pak Roland ini, ya kan? Tetapi iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk menggoda dan mencoba. Tapi percayalah, ketika kita semakin kuat dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Karena firman Tuhan di Roma 8 ayat 31 menyatakan bahwa siapakah yang, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Gak ada. Maka itu pegangan buat kita. Dan Lukas ayat 37 menyatakan bahwa sebab bagi Allah tiada mustahil, sampai hari ini kita hidup, itu karena kemustahilan manusia, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Maka kalau kita sembuh dari Omikron dan sehat, saya pun pernah sakit tapi tidak Omikron, tapi kepala saya nggak bisa tidur 3 hari, mungkin seperti Saul kali ya pada waktu itu ya. Tetapi saya berdoa, Tuhan memang memberikan kekuatan itu. Maka hari ini firman Tuhan yang Pak Roland, Pendeta Roland memberikan itu sungguh luar biasa. Maka saya hanya berdoa supaya Pak Roland tetap kuat, apapun yang terjadi sekali Yesus, tetap Yesus, ya kan? Terus kedua, berkati. Anda diberkati dengan keluarga. Udah menikah ya Pak Roland ya? Halo? Halo? Saya sudah menikah, dan pada waktu saya di penjara, saya diceraikan istri saya di dalam penjara. Dan oh iya, berarti Bapak kenal sama Hairul Anwar ya? Siapa? Hairul Anwar. Hairul Anwar. Kenal. Ya, oke. Orang Malang. Itu memang kita juga cukup dekat lah ya. Jadi artinya terus sama Michael Panelu ya kan? Michael, saya nggak kenal, sorry. Michael Panelu adalah moderator yang di Solusi, yang orangnya jenggotan. Ya. Oke. Nah, dalam hal ini tentu ketika kita berkeluarga, maka kuatkan iman karena iblis tidak melihat badan gemuk, kurus, ganteng, jelek. Ya kan, iblis menggoda dengan caranya sendiri, tergantung kelemahan kita. Karena umur yang masih muda ini, ketika Anda semakin taat, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Karena dia akan mengirim legion-legion yang lebih hebat. Tapi Tuhan kita lebih hebat daripada itu. Maka saya katakan ketika anak muda itu menjadi kuat dan tahu tentang firman, bahwa dia mempersiapkan dirinya menjadi ahli waris sejati. Jangan seperti saya dulu. Saya diberkati, saya melayani, tapi saya lupa. Ya kan? Maka saya harus memberikan informasi kepada anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda hamba Tuhan yang terpelecok karena uang, akhirnya dia keluar dari menjadi hamba Tuhan. Dan menjadi hamba, tidak jadi pendeta, dan berubah menjadi pendekar. Nah itu kalau mau soal pendekar, tanya dengan Pak Pendeta Elmani. Itu luar biasa, dia dulu pernah jadi pendekar juga sama Pak Derikson. Haleluya, terima kasih. Saya ada di FG Mimin, ya kan? Terima kasih atas pelayanannya. Berkat Tuhan berlimpah atas Pak Roland. Lanjutkan pelayanan ini sampai akhir hayat. Amin. Sampai kita bertemu di Yerusalem baru di 1000 tahun kemudian. Haleluya. Tuhan berkati kawan-kawan. Pak Elmani, lanjut Pak Derikson, tambahnya Pastor Komikul. Tuhan memberkati Pak Hendra. Pak Joni. God bless. Hati-hati di jalan. Tuhan berkati. Selamat.
Selamat melayani Ya, saya Pak akan Nikolas. menjalankan amanat agung aja, ya kan, supaya Amin. semuanya Ya. di sini berjalan, di sana berjalan. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yang berkati, Shalom. Pak Nikolas, hati-hati di jalan. Ya, Pak Johannes, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Haleluya.